Halo guys, kembali lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya akan melanjutkan kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Ultimate dari Segala Usia. Akan tetapi, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan juga, jika kalian ingin berdonasi, silahkan kalian klik link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, kalau begitu, siapkan cemilan dan minuman. Mari kita nikmati videonya. Di video sebelumnya menceritakan tentang pertarungan di antara Liun Xiao dan Lan Xuan. Pertarungan itu dimenangkan oleh Liun Xiao. Di cerita kali ini, cerita diawali dengan Luo Yunsang yang menarik tangan Liun Xiao dan bergegas pergi untuk menemui Jiarong. Saat dalam perjalanan untuk menemui Jiarong, Luo Yunsang memberitahu Liun Xiao bahwa dirinya telah menemukan seorang guru dari asosiasi alkemis untuk membimbing Liun Xiao. Liun Xiao yang mendengar ucapan Luo Yunsang langsung berkata kepada Luo Yunsang bahwa dirinya tidak membutuhkan seorang guru dan beralasan bahwa kekuatan dirinya sangatlah lemah hingga tidak mungkin untuk mencapai prestasi yang tinggi meskipun dibimbing oleh seseorang yang hebat. Akan tetapi, Luo Yunsang sama sekali tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Liun Xiao. Dan saat di sepanjang jalan, Liun Xiao terus mengoceh kepada Luo Yunsang. Hingga akhirnya beberapa saat berlalu. Kini Liun Xiao dan Luo Yunsang akhirnya sampai di asosiasi alkemis. Kemudian Liun Xiao dan Luo Yunsang pun masuk ke dalam menara asosiasi alkemis. Saat berada di dalam menara asosiasi alkemis, Liun Xiao dan Luo Yunsang melihat begitu banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang. Dan hingga akhirnya, Luo Yunsang melihat Jiarong yang sedang mengajar para murid-muridnya. Lalu Luo Yunsang berlari ke arah Jiarong sambil berteriak memanggil nama Jiarong. Luo Yunsang memberitahu Jiarong bahwa dirinya telah membawa murid yang dimaksud oleh dirinya. Liun Xiao yang mengetahui bahwa guru yang dimaksud oleh Luo Yunsang adalah Jiarong, seketika membuat ekspresi Liun Xiao langsung berubah. Lalu Jiarong menyuruh Luo Yunsang membawa Liun Xiao ke aula depan dan menguji kekuatan jiwa Liun Xiao terlebih dahulu. Dan Jiarong menyuruh Luo Yunsang tanpa melihat siapa murid yang dimaksud oleh Luo Yunsang. Saat Luo Yunsang ingin membawa Liun Xiao ke aula depan untuk menguji kekuatan jiwanya, Liun Xiao malah sedang asik menggoda seorang resepsionis guild. Luo Yunsang yang tidak tahan melihat tingkah laku Liun Xiao langsung memukul kepala Liun Xiao dan menarik Liun Xiao untuk pergi ke aula depan dan menguji kekuatan jiwa milik Liun Xiao. Karena kebisingan yang dibuat oleh Luo Yunsang dan Liun Xiao membuat Jiarong melihat ke arah Luo Yunsang. Jiarong yang melihat Liun Xiao yang berada di samping Luo Yunsang langsung lari terbirit-birit untuk menghampiri Liun Xiao. Jiarong yang sudah berada di hadapan Liun Xiao memanggil Liun Xiao dengan sebutan Tuan Muda Yun. Luo Yunsang yang mendengar Jiarong memanggil Liun Xiao dengan sebutan Tuan Muda, lalu menyuruh Jiarong untuk memanggil Liun Xiao dengan namanya saja dan tidak perlu sopan kepada Liun Xiao. Setelah berkata demikian, Luo Yunsang langsung memukul kepala Liun Xiao lagi karena Liun Xiao tidak memberi hormat kepada Jiarong. Jiarong yang melihat Luo Yunsang memukul kepala Liun Xiao hanya bisa terkejut dan tidak tahu harus berkata apa-apa. Dan dengan terpaksa, Liun Xiao memberi hormat kepada Jiarong. Lalu Luo Yunsang membahas tentang pengujian kekuatan jiwa milik Liun Xiao. Jiarong yang sedang panik tiba-tiba mendengar ucapan Luo Yunsang dengan sontak berkata tidak perlu pengujian terhadap kekuatan jiwa milik Liun Xiao. Dan Luo Yunsang pun salah mengira jika Liun Xiao tidak diterima karena tidak punya sopan santun terhadap Jiarong. Dan akhirnya
Liun Xiao mendapat pukulan lagi di kepalanya. Jiarong yang sudah bingung tentang apa yang harus dilakukannya langsung menampar wajahnya dan berteriak di hadapan Luo Yunsang. Jiarong memohon kepada Luo Yunsang agar tidak memukuli Liun Xiao lagi. Jiarong juga berkata bahwa Liun Xiao memiliki potensi yang tak terbatas dan dia tak memerlukan tes tersebut. Teriakan Jiarong tersebut terdengar oleh banyak orang-orang yang berada di Menara Asosiasi Alkemis, sehingga membuat orang-orang tersebut tercengang. Tapi Luo Yunsang hanya bisa menggelengkan kepalanya dan bertanya soal apakah Liun Xiao benar-benar akan diangkat menjadi murid Jiarong. Dan dengan cepat, Jiarong langsung mengiyakan hal tersebut. Lalu Jiarong melihat ke arah Liun Xiao. Saat Jiarong melihat ekspresi Liun Xiao, Jiarong langsung panik dan malah berkata lain. Jiarong mengatakan hal yang sebaliknya, yang awalnya akan menerima Liun Xiao sebagai murid, tapi sekarang malah berkata tidak akan menerimanya sebagai murid. Tentu saja itu membuat Luo Yunsang sangat kebingungan. Dan Luo Yunsang pun bertanya, apakah Jiarong akan menerima Liun Xiao sebagai muridnya atau tidak. Di saat sedang gaduh seperti itu, tiba-tiba kepala alkemis Kekaisaran Tianshui alkemis tingkat 3 yang bernama Zhang Qingfan datang. Lalu Luo Yunsang memberi hormat kepada Zhang Qingfan. Setelah itu, Luo Yunsang berkata dengan pelan, Master Zhang Qingfan sedang mengunjungi guild ini secara pribadi. Apa jangan-jangan penyakit Putri Rusue kambuh lagi? Ucap Luo Yunsang dengan suara pelan. Liun Xiao yang mendengar ucapan Luo Yunsang langsung bertanya kepada Luo Yunsang, apa yang terjadi pada Putri Rusue? Tanya Liun Xiao kepada Luo Yunsang. Dan Luo Yunsang pun menjelaskan kepada Liun Xiao bahwa Putri Rusue terlahir dengan meridian 5 yin terminal dan diprediksi hanya bisa hidup hingga berumur 5 tahun saja. Putri Rusue pasti sudah meninggal dari dulu jika bukan karena Yang Mulia Raja mengundang seorang alkemis tingkat 5 yang kemudian memberikan sebuah resep untuk memperpanjang hidup Putri Rusue selama 10 tahun lebih. Dan kejadian itu terjadi 9 tahun lalu, jawab Luo Yunsang. Liun Xiao yang mendengar penjelasan dari Luo Yunsang langsung berkata bahwa penyakit Rusue tidak hanya bisa diobati dengan obat saja, tapi dengan Five Dragon Pure Yang Pill. Akan tetapi, pil itu adalah pil tingkat 8. Jiarong dan Luo Yunsang yang mendengar ucapan Liun Xiao hanya bisa melongo karena pil tersebut hanya bisa dibuat oleh alkemis legendaris tingkat 8. Dan sedangkan di kerajaan Tianshui, tingkat 1 saja sudah dianggap sebagai bakat jenius. Jadi tentu itu tidak akan mungkin bagi mereka untuk membuat pil tersebut. Tapi justru hal itu malah membuat Liun Xiao mendapatkan sebuah ide. Lalu Liun Xiao menyuruh Luo Yunsang untuk kembali terlebih dahulu dengan beralasan bahwa dirinya ingin mendiskusikan soal kecocokannya sebagai seorang murid Jiarong. Dengan perasaan bingung dan tanpa tahu apa-apa, Luo Yunsang langsung mengiyakan dan pergi dari Menara Asosiasi Alkemis. Kemudian Jiarong dan Liun Xiao pun berjalan untuk pergi ke tempat yang lebih sunyi karena Liun Xiao ingin berbicara dengan Jiarong. Saat berada di ruangan milik Jiarong, Liun Xiao dengan tegas memberitahu Jiarong bahwa Jiarong dan dirinya akan menyembuhkan Putri Rusue. Dan Liun Xiao meminta Jiarong untuk menginformasikan pada Zhang Qingfan kalau penyakit Putri Rusue dapat disembuhkan. Jiarong yang mendengar ucapan Liun Xiao tentu terkejut dan langsung bertanya apakah Liun Xiao benar-benar tidak sedang bercanda. Dan Liun Xiao pun menjawabnya bahwa dirinya tidak sedang bercanda karena sebenarnya ada satu cara yang ampuh untuk dapat menyembuhkan penyakit Putri Rusue. Dan cara itu adalah dengan menstimulasi titik akupuntur Putri Rusue dengan jarum emas. Tapi itu mungkin akan membutuhkan beberapa percobaan untuk menyembuhkannya dengan kekuatan jiwa milik Liun Xiao saat ini. Tetapi Putri Rusue tetap masih bisa untuk pulih total. Dan Liun Xiao pun memberitahukan rencananya kepada Jiarong. Liun Xiao menyuruh Jiarong untuk memberitahu Zhang Qingfan dan yang lainnya bahwa Jiaronglah yang akan menyembuhkan Putri Rusue. Dan jika saatnya telah tiba,
Lin Xiao akan mengambil alih untuk menyembuhkan Putri Rusue. Dan jika saatnya telah tiba, Lin Xiao akan mengambil alih untuk menyembuhkan Putri Rusue. Setelah mendengar rencana yang direncanakan oleh Lin Xiao, Jiarong dengan bahagia dan bertanya kepada Lin Xiao apakah dirinya diperbolehkan untuk mengamati Lin Xiao ketika Lin Xiao melakukan teknik akupuntur jarum emas. Dan Lin Xiao menjawabnya bahwa Jiarong tentu saja boleh untuk mengamatinya. Kemudian Lin Xiao memberikan selembar kertas yang berisi nama-nama material untuk menempa sebuah senjata kepada Jiarong. Jiarong yang heran langsung bertanya kepada Lin Xiao kenapa di kertas tersebut tertulis banyak sekali bahan-bahan untuk menempa sebuah senjata dan bukannya bahan-bahan obat untuk menyembuhkan penyakit Putri Rusue. Lalu Lin Xiao mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan sebuah senjata tingkat Xuan. Itulah mengapa dirinya menulis material-material tersebut. Jadi Lin Xiao menyuruh Jiarong untuk mengumpulkan material-material yang dibutuhkannya itu. Kembali ke cerita, kini Lin Xiao pergi dari menara asosiasi alkemis untuk mencari material-material utama jarum emas dan menempanya sendiri. Saat Lin Xiao berada dalam perjalanan untuk membeli material-material utama jarum emas, Lin Xiao melihat murid perempuan dari Akademi Jalan yang bernama Meng Wu sedang berada dalam masalah. Meng Wu tidak memiliki cukup emas untuk membeli sebotol air sihir mujarab untuk merawat adiknya. Meng Wu terus memohon kepada alkemis apprentice tingkat menengah yang bernama Jun Liang itu untuk menurunkan harganya. Akan tetapi Jun Liang tidak mau untuk menurunkan harganya dengan alasan bahwa dirinya tidak mendapatkan balik modal. Dan Jun Liang pun memberi satu pilihan lain kepada Meng Wu. Dan pilihan itu adalah jika Meng Wu bersedia untuk menjadi pacarnya Jun Liang, maka semuanya dapat dirundingkan. Tetapi Meng Wu yang mendengar itu langsung gelisah dan tidak tahan lagi. Kemudian Meng Wu berencana untuk pergi. Jun Liang yang melihat Meng Wu berencana untuk pergi langsung menghalangi Meng Wu agar tidak pergi. Dan Jun Liang terus-terusan mendesak Meng Wu menggunakan adiknya yang sedang sakit sebagai alasan. Di saat Meng Wu bingung dan tak tahu harus apa, Jun Liang mencoba untuk menyentuh tubuh Meng Wu. Tapi tiba-tiba Lin Xiao datang dan menghentikan Jun Liang. Lin Xiao berkata kepada Jun Liang apa yang telah dilakukannya terhadap Meng Wu. Meng Wu yang melihat Lin Xiao menyelamatkannya seketika membuat pikiran Meng Wu flashback dan mengingat bahwa orang yang menolongnya itu adalah Lin Xiao. Jika kalian ingat, Meng Wu adalah orang yang dibayar Lan Fei untuk menjebak Lin Xiao. Jun Liang yang terluka karena Lin Xiao tadi. Hal itu membuat kesal Jun Liang kepada Lin Xiao. Jun Liang berkata bahwa Lin Xiao berada dalam masalah besar. Lin Xiao bertanya kepada Jun Liang, memangnya siapa dirinya itu sampai bisa sesombong ini? Dan Jun Liang menyebut dirinya adalah seorang alkemis apprentice tingkat menengah dari asosiasi alkemis dan juga murid dari alkemis tingkat 1 Jiarong. Dan Jun Liang juga mengaku bahwa dirinya adalah saudara dari Long Hao, putra tertua dari Tuan Long King, sang kapten penjaga kota. Dan setelah itu, Jun Liang juga meminta Lin Xiao untuk menyerahkan beberapa ratus koin emas sebagai biaya perawatan tangannya. Dan dengan begitu Jun Liang berjanji akan membiarkan masalah ini begitu saja. Dan Lin Xiao pun tanpa berbicara panjang lebar langsung melempar sekantong koin emas yang berada di tangannya ke hadapan Jun Liang. Saat sekantong koin emas itu sudah dilemparkan oleh Lin Xiao dan Jun Liang hendak mengambilnya, tiba-tiba Lin Xiao berkata, "Kita lihat apa kau masih hidup setelah mengambil kantong tersebut," ucap Lin Xiao dengan tatapannya yang tajam. Jun Liang yang melihat tatapan Lin Xiao hanya bisa diam dan gemetar sehingga membuat Jun Liang tidak jadi untuk mengambil ratusan koin emas tersebut. Tapi setelah beberapa saat berlalu, tiba-tiba datang orang yang bernama Long Hao. Jun Liang yang melihat Long Hao pun berteriak kepada Long Hao,
dan Junliang meminta bantuan kepada Long Hao. Dengan cepat, Long Hao pun menghampiri Liun Xiao. Long Hao memberi Liun Xiao dua pilihan. Pilihan pertama adalah berlutut meminta maaf pada Junliang serta memberi kompensasi kerugian yang dialami oleh Junliang, dan juga meninggalkan Meng Wu sendirian dengan sekantong emas. Dan pilihan kedua adalah untuk menjadi orang lumpuh dan hidup selamanya di penjara. Dan Junliang dengan sombongnya maju ke depan untuk mengambil kantong emas yang tergeletak itu. Saat Junliang ingin mengambil sekantong emas itu, Liun Xiao dengan cepat menendang Junliang hingga membuat dantian milik Junliang hancur. Karena dantian milik Junliang yang hancur, Junliang pun berteriak dan menangis dengan keras. Dan tentunya itu membuat Long Hao terkejut dan kesal kepada Liun Xiao, karena dantian milik Junliang yang dihancurkan tepat di depan matanya. Long Hao berpikir jika gurunya Junliang yaitu Jiarong menyalahkan dirinya. Long Hao takut kepada ayahnya, dan juga takut ayahnya akan memberikan hukuman yang berat untuk dirinya. Dan Long Hao pun menyerang Liun Xiao. Tetapi serangan itu sia-sia karena Liun Xiao dengan mudahnya menahan serangan milik Long Hao menggunakan dua jarinya saja. Liun Xiao menggunakan teknik jari yang bernama flower twist. Kemudian Long Hao melanjutkan serangannya terhadap Liun Xiao dengan menggunakan senjata Xuan. Saat dalam pertarungan, Long Hao bisa-bisanya menyombongkan dirinya bahwa pedangnya ini ditempa menggunakan metal es deep sea dan ditempa sendiri oleh master alkemis tingkat 2 yang bernama Liang Wenyu. Saat Long Hao ingin menebaskan pedang miliknya ke arah Liun Xiao dengan santainya menghindar, kemudian merusak pedang milik Long Hao dengan sekejap mata. Long Hao yang kebingungan karena pedang Xuan miliknya kembali ke penampilan semula dan tidak bisa digunakan. Long Hao melakukan hal yang gak jelas hanya untuk mencoba mengembalikan kekuatan pedang Xuannya. Tetapi itu hanya tindakan yang sia-sia, sehingga akhirnya Long Hao pun kesal dan menyuruh semua bawahannya untuk membunuh Liun Xiao. Oke, untuk video kali ini mungkin hanya segini saja. Dan untuk kelanjutannya, kalian tunggu saja terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, kalau begitu saya Eris, pamit undur diri.